Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jamaah. Saya mau nanya dulu sama yang di studio nih. Studio ini dari mana ibu-ibu? Dari mana? Kalongan. Yang sebelah kiri ada baju merah. Ini dari mana ibu? Bangka Belitung Berkah. Mana tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Terima kasih banyak yang dari Pekalongan dan juga Bangka Belitung. Bapak-bapak dari mana bapak-bapak? Bangka Belitung semua. Bapak-bapak dari Pekalongan gak hadir? Nggak hadir ya, Masya Allah. Lagi halangan. Lagi halangan. Berarti ya lagi merah ya Bu ya Bapak ya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Saya mau tanya dulu sama jamaah yang ada di studio. Ibu, Bapak, percaya nggak sama pasangan? Percayanya ragu gitu. Tapi pernah bohong nggak? Bapak-bapak coba kita tanya nih. Yang mana? Oh ya, kalau ya, yang paling banyak ketawa. Oh iya, senior ini. Kalau ini senior, Pak, namanya siapa? Prianto. Suka bohong gak sama istri? Iya. Iya. Tepuk tangan dong buat Pak Prianto. Masya Allah luar biasa. Bapak suka bohong sama istrinya Iya. mana? Ini. Makanya dia, istrinya bahagia terus karena dibohongin terus. Iya Masya Allah. Gak apa-apa Ustadz. Tapi kan kalau bohongnya demi kebaikan buat istri ya. Kenapa sih bahas-bahas bohong? Karena kita mau lanjut Ustadz. Karena banyak juga hal-hal yang mungkin ya, secara walaupun dia udah menikah, walaupun pernikahannya udah lama, tapi masih takut jujur kepada pasangan. Kenapa? Karena takut menyakiti pasangannya. Takut juga mungkin terjadinya konflik, jadi ribut sama istri. Nah makanya hari ini kita bahas. Kita bahas tentang apa? Jujur dalam rumah tangga. Emang ada batasnya. Oh, Masya Allah. Yang di rumah nih siapin catatannya ya Ustadz ya? Harus siapin catatan supaya tidak salah paham. Dan jangan nonton setengah-setengah. Nonton sampai selesai. Benar, insya Allah dapat banyak ilmu nanti insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah nih sekarang sebelum kita lanjut nih Ustadz, kita lihat dulu ada sebuah video tayangan nih. Video tayangannya tentang apa nih Ustadz? Ustadz lihat Tentang dulu. harus jujur sama pasangan kita. Emang gitu? Harus. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia nih. Mana tepuk tangan dong Bu. Perasaan tadi nemunya banyak ya. Kok jadi cuma 32.000? Itu menguap kemana itu uangnya? Ongkos jalan kan? Ongkos jalan, Masya Allah. Tapi gini Ustaz Syam, benar gak nih pertanyaannya ya? Kalau katanya kalau mau rumah tangganya rukun, suami istri itu katanya harus terbuka. Nggak boleh punya rahasia sama sekali. Tapi kan yang namanya manusia itu pasti punya rahasia. Mungkin ada yang mau diungkapin, takut nanti suamiku marah. Atau mungkin takut istriku marah. Itu bagaimana Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Allahumma arhamna bil Quran. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa laki-laki itu adalah yang dilihat adalah kepemimpinannya, yakni bertanggung jawabnya. Sedangkan sang istri adalah yang dilihat adalah kesolehahannya dan ketaatannya. Subhanallah. Kalau pemimpin itu mesti menutupi sesuatu agar rumah tangga menjadi jauh lebih baik, maka itu tidak mengapa. Misal dia tutupi bahwa dia masih lapar, subhanallah. Dia mengatakan, kamu aja yang makan sama anak-anak, saya sudah makan tadi di kantor, saya sudah makan tadi di pekerjaan. Padahal dia sedang menahan lapar. Kenapa? Bentuk tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Karena saya ini pemimpin yang harus mengurusi dan memimpin daripada keluarga saya, rumah tangga saya. Berarti dia bohongnya ini bukan bohong untuk mencelakakan rumah tangganya, tapi untuk menyelamatkan rumah tangga. Sang istri pun demikian, subhanallah. Dia tahu suaminya pencemburu nih, padahal masa lalu. Tapi suaminya suka nanya-nanya, yang mana sih mantanmu dulu, yang mana sih? Ada bilang, tidak ada, saya tidak pernah pacaran segala macam. Dia tutupi karena dia untuk menjaga daripada rumah tangganya, maka tidak mengapa, tidak masalah. Jadi yang tahu itu adalah diri masing-masing. Kalau memang sudah ditutupi sama Allah, silahkan ditutupi. Masya Allah. Makanya tadi bapak-bapak Ustaz Syam bilang, udah kamu aja yang makan sama anak-anak, aku udah makan. Makanya bapak-bapak banyak yang kurus di sini. Coba lihat. Ibu-ibunya. Gitu ya? Berarti sudah mengamalkan semua berarti. Kata bapak ini enggak juga. Satu di antara banyak orang. Subhanallah. Iya, makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Pernah hilaf gak Bu, Pak? Pernah dong. Yang gak pernah hilaf berarti bohong. Bener ya Bu ya? Tapi Masya Allah, mau itu hilaf ataupun mungkin melakukan dosa kecil atau dosa besar, tapi katanya kalau kita mau menikah, mungkin buat orang-orang yang masih bujangan ya Bu ya, Pak ya, nggak perlu juga tuh katanya tuh ngasih tahu sama pasangan, tahu nggak, aku tuh dulu tuh pacarku 18, tahu nggak perlu juga kasih tahu kayak gitu ya Bu ya. Kadang kayak gini, nah itu kan rahasia, itu kan aib, Allah aja tutupin aib kita, ngapain diumbar-umbar lagi? Emang benar kayak gitu Ustazah? Kita coba dengar jawabannya dari Ustazah Lulung Mumtazah. Tepuk tangannya mana? Silakan Ustazah. Terima kasih Kak Fadli, mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Muhana serta bunda-bunda dan juga ayahanda dan pemirsa yang berada dimanapun. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin amma ba'du. Amma? Yang semangat amma? Baiklah, kalau kita mau menikah apa harus kita ceritain semuanya? Karena kita dulu mungkin pernah hilaf. Dulu sebelum nikah pernah hilaf. Ya nggak sih Bu? Ibu dulu pacaran nggak? Iya, ya ngaku pacaran katanya tuh. Nah, apakah kita harus kasih tahu pasangan tentang aib kita masa lalu? Kita mau nikah nih, kita ngasih tahu saya begini, saya begini, saya begini. Maka ada yang wajib kita kasih tahu, ada yang nggak wajib. Benar nggak Bu? Jemaah, apa nih yang wajib kita kasih tahu dan apa yang enggak wajib kita kasih tahu? Misalnya soal kita riwayat sakit, kita kasih tahu nih sama pasangan kita, besok kalau nikah kamu jangan kaget ya, soalnya tuh aku punya penyakit bengek. Kalau tidur ngik. Nah, kalau nggak situ tadi pasangannya bingung, kok dia nggak ngomong-ngomong. Misalnya loh ya, maaf, karena biar pasangan kita bisa menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Atau misalnya nauzubillah min zalik nih, ada juga riwayat nih seorang menikah, pas nikah cuman bayarin utang pasangannya doang. Karena dia nggak ngomong sebelum nikah, pas nikah ternyata ini pasangannya punya utang pinjol. Bayangin, masa nikah cuman buat bayarin utang pasangannya doang?
capek kita ya kan. Nah jadi yang kita nggak usah kasih tahu ya, biar kita ini sudah ditutupi aibnya oleh Allah, yaitu misalnya apa? Yaitu tadi yang Kak Fadil bilang, gak usah ngomong dulu saya mantan saya sekian, saya kalau misalnya begini dulu nih ya, sebelum kita hijrah nih ya, pacarannya begini. Jangan. Nauzubillahimin. Apalagi yang namanya kalau kita memang tidak ada apa-apa, itu kita ngomongnya ngarang-ngarang, ini merugikan diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita merugikan keluarga kita dan kita keluarkan semuanya, nah ini yang bikin kita jadi sakit hati. Nah, tapi kan perempuan kan kepo. Keponya? Contoh sananya Apa gini, kamu dulu pacarnya siapa sih sebelum sama aku? Si itu. Yang mana orangnya? Itu. Coba lihat sosial medianya. Ini, kamu masih suka ya sama dia? Yeah. Nah, pertanyaannya gitu kan yang aneh-aneh. Atau mungkin sama suaminya gini. Ustadz, kamu kita pernah ditanyakan dulu sama Umi Naura. Iya. Kamu masih sayang gak sama aku? Kamu sayang gak sama aku? Gitu. Gak pernah ditanya? Masih nggak? Bapak aneh Aman. Pak, yang lain pernah nanya soalnya. Karena saya bilang sama almarhumah dulu waktu saya nikah, saya tidak mau tahu masa lalumu karena saya mengharap masa depanmu. Bahan tepuk tangannya dong, Bu. semuanya. Nah ini buat Gitu. jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai tema jujur dalam rumah tangga. Emang ada batasnya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Muhammad